Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Cipta Rebani dengan NIM 125280008 dari kelas 1A Desain Komunikasi Visual. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kesesuaian antar komponen artikel, author guideline, dan template dengan judul Eksplorasi Desain Coffee Table dari bonggol jagung dengan optimalisasi teknik bending laminasi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke analisis. Analisis kesesuaian antara komponen artikel, author guideline, dan template. Yang pertama itu kita masuk ke author guideline terlebih dahulu ya. Di sini tuh minimalnya itu komponen artikel dan yang terintegrasi oleh Sinta 4 ya. Di sini minimal Sinta 4. Oke, yang pertama kita masuk ke author guideline melalui website ya guys ya. Nah, di sini kita masuk ke website dari ISI, Institut Seni Yogyakarta. Kita masuk ke sini. Oke. Habis itu kita ke author guideline. Nah, di sini tadi itu pembahasannya judul yang pertama itu ada judul ya. Judul itu maksimal di sini tertulis maksimal 12 kata. Kita cek. Judul itu maksimal 12 kata. Nih, di author guideline judul itu maksimal 12 kata. Ini di author guideline. Ya. Judul maksimal 12 kata. Oke, sudah. Lanjut ke identitas penulis. Di sini tertulis penulisan afiliasi tidak wajib mencantumkan email. Kita cek di sini. Di sini tidak ada ya guys ya, penulis tidak wajib mencantumkan email. Karena di sini juga tidak ada email, maka tidak diwajibkan. Kita lanjut ke pembahasan yang abstrak. Jumlah kata yang diperkenankan adalah 150 sampai 200 kata. 150 sampai 200 kata. Kita lihat 150 sampai 200 kata nih guys. 150 sampai 200 kata jumlah kata yang diperkenankan adalah 150 sampai 200 kata. Oke, kita lanjut ke kata kunci. Di sini tertulis ketentuan maksimalnya itu 6 kata. Apakah benar? Nah, ini adalah abstrak dilengkapi dengan kata kunci dengan maksimal 6 kata. Nah, menyesuaikan ya. Ketentuan maksimal 6 kata. Pendahuluan, memuat masalah dan ruang lingkup, status ilmiah, bahasa ini hipotesis, cara pendekatan, penyelesaian masalah, dan hasil yang diharapkan. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, ini guys. Ini masalah, ruang lingkup ilmiah, dan cara pendekatan penyelesaian masalah dan hasil yang diharapkan dalam kurung tujuan. Lanjut ke metode penelitian, memuat bahan pustaka yang relevan dan metodologi penelitian dan sebagainya. Kita cek ke bagian metode penelitian. Nah, metode penelitian pendekatan, metode pengumpulan data, subjek, fokus, dan metode analisis data. Nah, ini sudah sesuai ya. Metode pengumpulan subjek dan fokus data. Membuat bahan pustaka yang relevan, metodologi penelitian. Oh maaf, tadi ada dari kata pendahuluan terlebih dahulu ya. Pendahuluan dan ada ruang lingkup, hipotesis, pendekatan, penyelesaian masalah, dan hasil yang diharapkan. Nah, ini sudah sama, status pendekatan masalah, metodenya, penelitian pengumpulan tadi sudah. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Menyajikan hasil penelitian dengan hasil analisis. Ini kita simpulkan saja ya.
menyajikan hasil analisis. Tuh, hasil data penelitian disajikan secara komunikatif dilengkapi dengan hasil analisisnya interpretasinya dan dibulas secara komprehensif di bagian pembahasan. Nah, berarti kita simpulkan tadi menyajikan hasil penelitian dengan hasil analisis. Nah, berarti hasil analisis ini diperoleh dari sebuah penelitian yang telah disajikan. Kita akan cross check terlebih dahulu. Ini kan tadi sudah dibahas. Lanjut ke pembahasan ke kesimpulan. Kesimpulan menyampaikan hasil penelitian dan saran. Di sini kesimpulannya pembahasan secara singkat dengan penjelasan seperlunya. Pada bagian ini juga dimungkinkan untuk memasukkan saran penelitian dan ucapan terima kasih kepada pihak yang mendanainya. Berarti di sini telah tersimpulkan yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan saran. Kita ambil dari sini guys ya. Ada saran, penelitian, berarti kesimpulan menyimpulkan saran dan penelitian. Kita ambil poinnya dari saran dan penelitian. Setelah itu lanjut ke daftar pusaka. Minimal 85,7% yang bersumber dari artikel. Kalau ini itu ditentukan oleh seberapa banyaknya daftar pusaka yang ada dari artikel ini telah dihitung kurang lebih 85,7%. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke jika daftar pusakanya sudah, jika minimal 85,7% bersumber dari artikel jurnal, kita lanjut ke template. Oke, kita lanjut ke template untuk penulisan artikel Produktum Jurnal Desain Produk ISI Yogyakarta. Nah, kan tadi telah bersangkut paut antara analisis, apakah ini menyesuaikan. Dari analisis ini kita cek ya. Template maksimal 12 kata. Di sini dari yang pertama itu tadi yang kita ketahui itu dari judul dulu. Judul dari template ini maksimal 12 kata. Yang ada di dalam sini kita hitung template ini terhitung oleh satu kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maksimal 12 kata. Mungkin maaf. Di sini tuh di dalam sini ya. Sudah saya jumlah, sudah saya tandai jumlah pada rumusan judul maksimal 12 kata. Maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi yang mungkin terpaut adalah ini, jumlah kata pada rumusan judul maksimal 12 kata. Kita lanjut kita ke identitas penulis. Penulis mencantumkan email. Nah, kalau itu ada di sini enggak? Ada di sini. Apa tadi? Identitas penulis mencantumkan email. Nah, emailnya itu ditaruh di bagian sini. Penulis mencantumkan email. Nah, sudah ada di sini. Kita lanjut ke abstrak. Abstrak di template ini berisi pokok permasalahan, metode pemecahan masalah, serta jumlah kata yang diperkenankan adalah 200 kata. Nah, poin kesimpulannya yang lebih mendekati abstrak itu kan sudah terjelaskan oleh ada beberapa penjelasan berisi pokok permasalahan dan sebagainya, yaitu di sini sudah saya berikan poinnya, yaitu abstrak berisi pokok permasalahan dan yang kita ambil kesimpulan, jadi jumlah kata yang diperkenankan adalah 150 sampai 200 kata. Jadi poinnya yang ininya dihapus saja, kita simpulkan. Jadi jumlah kata yang diperkenankan adalah 150 sampai 200 kata. Karena ini menyesuaikan
Dari artikel yang di dalamnya itu ada author tulisan template yang terintegrasi dengan Sinta 3. Oke, kita lanjut ke kata kunci yang isinya itu maksimal 6 kata kunci. Maksimal 6 kata kunci. Nah, sudah kita tandai kata kuncinya itu tulislah maksimal 6 kata kunci. Berarti kita ambil poin yang kita tandai yaitu maksimal 6 kata kunci. Oke, sudah nyambung. Kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan bahan dan metode hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Pendahuluan. Pendahuluan. Nah, di sini tulisan yang berangkat dari penelitian yang paling tidak membuat 4 subjudul. Nah, ini tuh adalah menyesuaikan dari isi yang tadi, pendahuluan, pembahasan, metode hasil, dan pembahasan dan kesimpulan. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian ini itu udah telah disediakan, berarti ada di sini. Jadi kita simpulkan saja disediakan karena ini mungkin dari ini tuh apa namanya? Kesimpulannya yang terdapat di metode ini adalah mencakup keseluruhan. Jadi kita lihat metode ini tuh telah disediakan, hasil dan pembahasannya hasil dan pembahasannya juga telah disediakan, ada tabel-tabel disajikan oleh tabel 1 berarti mencakup hasil dan pembahasannya ada, kesimpulannya pun kesimpulan dari kita lihat dari sini seluruh gambar pada ilustrasi harus jelas. Jadi kesimpulannya mencakup penjelasan deskripsi dari ilustrasi serta ada foto yang digunakan dalam naskah bersifat orisinal. Oke, ini juga sudah kesimpulan. Lanjut ke daftar pusaka yaitu APA 6TH Edition. Nah, ini tuh ada di sini. Penulis diwajibkan memeriksa apakah setiap referensi dalam teks muncul dalam daftar referensi sebaliknya. Silakan ikuti gaya APA 6TH Edition. Nah, ini tuh kalau kita belum tahu apa ini APA 6TH Edition, kita lihat dari sini saja. Kita lihat dari reference. Nah, ini style. Nah, ini kan style nih. Nah, style yang terdapat dalam sini tuh APA 6TH Edition, kurang lebih seperti itu. Karena di dalam sini stylenya mengikuti dari kategori apa yang telah ada. Nah, lanjut. Kita lanjut. Oh, sudah selesai. Kita lanjut ke keterangan. Keterangan ini tuh kurang lebih isinya itu artikel. Artikel tuh jurnalnya ya guys ya. Kita masuk ke artikel. Nah, eksplorasi desain coffee table dari bonggol jagung dan optimalisasi teknik bending laminasi. Kita cek di analisis judul dalam artikel 12 kata. Kita cek ya, judul dalam artikel apakah ada 12 kata. Eksplorasi 1, desain 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah sesuai judul yang ada di dalam jurnal ini ada 12 kata. Lanjut ke identitas penulis. Penulis mencantumkan email. Nah, ada di penulis mencantumkan email itu ada di sini. Sudah terpaut sama sini, penulis mencantumkan email. Kita tandai warna kuning. Yang sudah tadi dijelaskan. Kita lanjut ke abstrak. Kita lanjut ke abstrak. Di sini tertulis struktur abstrak telah sesuai, namun perlu verifikasi jumlah kata agar berada pada rentang 150 sampai 200 kata. Abstrak. Kita cek ke abstrak. Ada di bagian 150 sampai 200 kata. Penelitian 3 tahapan. Sebentar. Oh, maaf.
150 sampai 200 kata. Struktur abstrak telah sesuai. Namun perlu verifikasi jumlah kata agar berada pada rentang 150 sampai 200 kata. Jadi abstrak ini totalnya kalau kita perhitungan secara keseluruhan, ini total itu di antara 150 sampai 200 kata dari hasil analisis apa yang telah kita analisis sebelum-sebelumnya, sehingga terhitung oleh 150 sampai 200 kata. Kita lanjut ke kata kunci. Kata kunci ini jumlah kata kunci telah sesuai ketentuan. Jumlah kata kunci telah sesuai ketentuan. Kita cek kata kunci. Coffee table, bonggol jagung, kebaruan kreasi, optimalisasi bending laminasi, bonggol jagung. Jadi dari kata kunci ini telah sesuai ketentuan. 6 kata kunci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, optimalisasi bending 5, 6. Jadi kata kuncinya di sini ada 6 ya. Mungkin ini yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, sama yang terakhir ini. Bonggol jagung itu 6. Oke, sudah. Kita lanjut ke pendahuluan. Di sini tertulis di dalamnya pendahuluan telah memuat latar belakang dan tujuan, namun masih ditemukan kesalahan kebahasaan dan kalimat kurang efektif. Pendahuluan telah memuat latar belakang dan tujuan, namun masih ditemukan kesalahan kebahasaan dan kalimat kurang efektif. Nah, dari pendahuluan ini tuh dari banyaknya pendahuluan ini telah kita analisis perancangan offline dan sebagainya, bonggol jagung diubah menjadi penelitian diperbarui, penelitian membuktikan juga bonggol jagung. Jadi pendahuluan ini telah memuat latar belakang dari yang tadi dan tujuannya. Dari latar belakang itu termasuk ke sebelumnya. Dari latar belakang itu dari penjelasan sebelum memasuki ke pendahuluan. Jadi pendahuluan itu di dalamnya itu ada latar belakang dan tujuan yang dimaksud, namun itu masih ditemukan kesalahan kebahasaan dan kalimat kurang efektif. Mungkin dari sini terlihat banyaknya mungkin kata yang mungkin dianggapan kesalahan kebahasaan dan kalimat kurang efektif. Tuh contohnya tuh mungkin ada di bagian kita cross check terlebih dahulu ya. Di sini tuh sudah terkait. Mungkin contoh kita ke sini, penelitian lainnya dilakukan oleh Larasati Sukmadewi Wibowo yang berhasil menjadikan bahan bonggol jagung menjadi salah satu alternatif energi yang dapat diperbarui dalam bentuk briket. Nah, mungkin di sini sudah benar. Penelitian lainnya dilakukan oleh Larasati Sukmadewi Wibowo, yang berhasil menjadikan bahan, mungkin dari salah satu banyak yang di sini ada sedikit yang harus diperbaiki. Kita cek lagi. Selain penelitian itu, Mardika menyatakan bahwa bahan baku bonggol jagung merupakan limbah pertanian yang jumlahnya mencapai angka 70%. Karena di atas penanaman jagung yang cukup luas dan umur penanaman yang relatif pendek. Dengan hal tersebut, maka pemanfaatan material bonggol jagung memberikan nilai tambah ke bonggol jagung dan dapat angka bonggol jagung. Nah, ini mungkin ada sedikit pemborosan kata. Berdasarkan temuan dari bonggol jagung, selain itu bahan baku dapat disimpulkan bahwa
yang jumlahnya tahun dapat secara optimal untuk menekan jumlah limbah secara lingkungan. Kita tandai terlebih dahulu berdasarkan temuan dari beberapa penelitian terdahulu. Pemanfaatan peman, mengenai pemanfaatan bonggol jagung sebagai bahan baku yang dapat disimpulkan, mungkin ada sedikit tambahan, yang dapat disimpulkan menjadi salah satu jenis limbah pertanian yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jadi mungkin yang ini tidak ada lagi ya. Jadi salah satu jenis limbah pertanian yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dapat diolah secara optimal untuk menekankan jumlah limbah serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dapat menjaga keseimbangan. Mungkin dari salah satu banyaknya itu ada sedikit pemborosan kata dan mungkin ada sedikit, kita cek lagi, mungkin ada sedikit kesalahan dalam penulisan ataupun penaruhan ini titik, koma dan sebagainya. Mungkin kita cek terlebih dahulu sehingga dapat dimanfaatkan. Kita tandai terlebih dahulu ya, kita cek yang ini. Kita tandain. Juga dilakukan untuk mengetahui berbagai teknik yang dapat dilakukan dalam mengekspos modul bonggol jagung sehingga dihasilkan ide yang dimanfaatkan, terutama dari aspek visual untuk tableware yang bentuknya terinspirasi dari bunga dan bunga bentuk lekuk daun jagung yang bentuknya. Mungkin ada kata yang di antara kedua ini. Tableware yang bentuknya terinspirasi dari burung gelatik dan bentuk lekuk daun jagung, dan mungkin yang ini bisa diganti dengan dan bentuknya sudah organik dengan memanfaatkan tekstur modul bonggol jagung sebagai elemen baru dalam desain sebuah produk Nevara dan Nevara S dan Masri ini itu jurnal. Ini orangnya ya guys ya, yang meneliti dari cross-check tersebut yang ada di sini, yang ada di daftar pusaka ini. Kita lanjut ke tadi sudah ke metode penelitian ya, tadi sudah ke pendahuluan yang mungkin di situ ada kesalahan kebahasan dan kalimat kurang efektif yang mungkin dalam kebahasaannya itu kita itu mungkin belum memahami dari konteks apa yang diinformasikan oleh jurnal tersebut. Lanjut kita ke metode penelitian. Di sini metode telah dijelaskan namun perlu penajaman pada teknik analisis data agar lebih eksplisit. Dari metode penelitian ini kita langsung ke metode penelitian. Nah, metode penelitian. Pengolahan kriteria menonjolkan hasil benih sebagai elemen. Di sini itu metode penelitiannya namun perlu penajaman pada teknik analisis data. Di sini itu telah dianalisis penelitian, pemahaman persoalan, penetapan pengembangan desain, dan sebagainya. Bentuk tahapan pemahaman persoalan, furniture, bahan baku, teknik bending, tahapan penetapan, dan sebagainya, dan sampai detailing. Mungkin di sini metodenya itu metode dari keseluruhan tadi, metodenya itu telah dijelaskan. Namun perlu penajaman pada teknik analisis. Nah, mungkin di sini analisisnya mungkin sedikit kurang. Analisis dari cross check. Sebentar. Analisis proses di sini itu
Namun perlu penajaman pada teknik berarti teknik analisisnya data agar lebih eksplisit. Eksplisit, eksplisit itu kurang lebih kayak apa ya namanya ya? Coba kita cek terlebih dahulu di sini. Eksplisit itu kurang lebih eksplisit agar lebih terus terang dan tidak berbelit-belit. Nah, oke, di sini berarti kita simpulkan metode yang telah dijelaskan dalam metode penelitian di jurnal tersebut itu perlu penajaman pada teknik analisis agar data agar lebih tersimpulkan dengan lebih maksimal. Mungkin maksudnya biar lebih mudah dipahami itu nggak terbelit-belit. Jadinya itu datanya itu harus tersampaikan dan mudah dipahami oleh para pembacanya. Jadi itu nggak berbelit-belit sehingga pembaca itu bingung apa konteks yang diberikan penulis pertama dalam dalam isi metode penelitian tersebut. Oke, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini tertulis hasil disajikan cukup sistematis, pembahasan sudah mengaitkan teori namun masih deskriptif. Hasil disajikan cukup sistematis. Nah, cukup sistematis, pembahasan sudah mengaitkan teori namun masih deskriptif. Hasil dan pembahasan. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di tahap pemahaman, proyek dimulai dari penguasaan, penugasan diberikan oleh founder PT Matahari Kreasi Nusantara. Penugasan diberikan oleh berdasarkan diskusi metode Bongkol Jagung dengan menggunakan teknik. Oke, ini sudah dijelaskan. Mekan teori di sini itu terlalu deskriptif. Deskriptif itu masih terpaut oleh banyaknya pendeskripsian secara sangat detail. Ini sebenarnya sudah sangat bagus. Hasil pembahasan sudah mengaitkan teori namun masih deskriptif. Nah, maksud penjelasan dari analisis tadi dari tahapan ini kesesuaiannya dengan yang tadi ini sebenarnya hasil yang disajikan oleh jurnal tadi yang disajikan itu yang cukup sistematis, pembahasannya itu sudah mengaitkan teori ya. Nah, sudah mengaitkan dengan teori apa yang ingin dibahasnya. Jadi itu telah terstruktur dengan jelas bahwa tapi namun masih deskriptif itu masih terpaut oleh secara keseluruhan itu eh, kurang lebih itu banyaknya kalimat dan paragraf yang mungkin apa namanya deskriptif itu yang masih kesesuaian itu yang masih belum terdapat kesimpulannya itu kayak ring maksudnya itu ringkasannya itu belum terlalu jelas apa yang ingin disampaikan. Jadi itu masih deskriptif, itu masih sangat eh, secara ininya masih sangat apa ya, kita cari dulu nih sebentar. Deskriptif adalah, saya agak sedikit lupa. Nah, deskriptif itu merujuk ke cara kata penggambaran sesuatu dengan detail dan objektif dalam konteks penulisan. Nah, jadi yang tadi telah dijelaskan berarti itu namun masih deskriptif. Deskriptif itu ya terpaut oleh penggambaran sesuatu yang detail dan objektif dalam konteks penelitian. Jadi penelitian itu udah dibahas dalam mencakup Monggol Jagung tadi. Nah, dia itu menggambarkan apa adanya tanpa menambahkan opini atau interpretasi pribadi. Jadi itu kalimat itu masih mencakup penelitian aja, bukan belum ada penambahan opini atau interpretasi pribadi. Mungkin dari penjelasan tadi deskriptif itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi menggambarkan apa adanya tanpa menambahkan opini atau interpretasi pribadi.
Di sini belum ada, kita lihat belum ada tambahan interpretasi pribadi, maksudnya itu pendapat dari kita sendiri loh. Kita lanjut, oke, karena sudah kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan sesuai hasil, namun saran dapat diperjelas secara praktis dan akademik. Nah, kesimpulan yang tadi itu menyesuaikan hasil. Namun ada saran terkait dapat diperjelas secara praktis dan akademis. Kita kesini ke kesimpulan. Nah, kesimpulan berdasarkan penugasan diberikan pemahaman karakteristik secara material. Jadi dari seberapa panjang deskriptif tadi terdapat disimpulkan penugasan diberikan proses pemahaman karakteristik material serta teknik produksi bonggol jagung, desain kompatibel bonggol jagung disampaikan mempunyai nilai kebaruan kreasi dari coffee table bonggol jagung sebelumnya. Nilai kebaruan sudah mencakup sampai dengan perolehan data hasil jual market, hasil uji market dan proses yang sudah dilewati oleh peneliti sampai akhir bonggol jagung ini. Jadi kesimpulan yang tadi itu sudah disesuaikan oleh yang terpaut, yang diisi dari hasil dan pembahasan tadi yang terpaut. Ada pendahuluan metode penelitian dan hasil pembahasan. Nah, itu disimpulkan dalam situ. Kita simpulkan, jadi eh, hasilnya itu dari seberapa banyaknya kita metode penelitian, apa yang dihasilkan, dan lalu kita bahas itu dapat disimpulkan menjadi dari sini ya, kita lihat. Data perolehan data hasil uji market dan proses yang sudah dilewati oleh peneliti itu diharapkan ke depannya peneliti dapat mengambil peluang baru yang didapatkan melalui uji market. Ada tambahan lagi, yaitu saran. Nah, di sini kan terdapat saran diharapkan, diharapkan ke depannya peneliti dapat mengambil peluang baru yang didapatkan melalui uji market dan menyempurnakan pada desain coffee table dengan tetap menunjukkan hasil teknik bending laminasi. Dan ada saran dari situ, kita telah simpulkan dapat diperjelas secara praktis dan akademik. Nah, oke, sudah. Mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu daftar pustaka. Sebagian besar jurnal 85,7% telah sesuai, namun masih ditemukan inkonsistensi citasi dan rujukan yang tidak tercantum. Sebagian besar jurnal, sebagian besar jurnal ini adalah jurnal-jurnal. Sebagian besarnya dari sini sampai sini yang terpaut itu ada 12 kalau nggak salah. Jadi dari keseluruhan ini itu ada, bisa kita hitung, ada 85,7% telah sesuai, namun masih ditemukan inkonsistensi. Kita cari dulu inkonsistensi itu sebenarnya apa. Kita agak sedikit lupa inkonsistensi. Nah, ini inkonsistensi. Oke. Inkonsistensi itu ketidaksetaraan, ketidaktaatan. Belum. Mungkin ketidaktaatan atau ketidakserasian mungkin, atau bisa disimpulkan itu ketidakselarasan. Selaras itu mungkin tidak menyamai dari konteksnya jurnal tersebut, namun dapat merujuk pada sikap pendirian yang berubah-ubah serta bagian yang tidak bersesuaian atau bertentangan satu sama lain. Nah, berarti kita dapat simpulkan yang bagian-bagian yang tidak bersesuaian atau bertentangan satu sama lain. Dalam konteks lebih luasnya, inkonsistensi itu dapat terlihat dalam keputusan pemerintah atau perilaku individu yang tidak konsisten. Oke, situ saja pesan tadi yang mengenai kita masuk ke sini dulu, mengenai daftar pustaka yang 85,7% yang bersumber dari artikel jurnal, dan sebagian besar 85,7% telah sesuai.
Nah, ini kita cek dari sini. Ini kita telah menganalisisnya melewati ChatGPT ya. Dari sini daftar pustakanya itu dari artikel jurnal berdasarkan author guideline yang kamu lampirkan. Kita hitung dari total jurnalnya yang telah ditentukan itu ada 12 dan total non jurnalnya ada 2. Nah, kita hitung presentasinya dari inti analisis itu total referensinya ada 14, referensi jurnalnya ada 12, jadi 12 per 14 dikali 100%. Telah ditemukan hasilnya itu 85,7%. Lalu kita lihat hasilnya sebanyak 85,7%, kurang lebih 85,7% daftar pustaka dalam artikel ini tuh berasal dari artikel jurnal ilmiah. Sedangkan 14,3% itu berasal dari proceeding seminar proceeding. Dengan demikian, komposisi referensi sudah sangat kuat secara akademik dan memenuhi standar umum artikel jurnal yang terakreditasi. Oke, mungkin segitu saja. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat. Oke, thank you. Bye bye semuanya.